Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, ya, pagi menjelang siang hari. Alhamdulillah, biidznillah wa ridallah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya kita hadir bersama di tempat ini, di musholah ini, dalam rangka mengikuti kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita ikhtiarkan di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan maghfirah atau ampunan untuk kita semua, diberikan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa Allah jadikan diri kita banyak kebaikan, baik di kebaikan di dunia, terlebih kebaikan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf saya agak terlambat karena tadi memang baru selesai pulang dari kegiatan mabit yang ada di sekolah, jadi agak sedikit terlambat. Insyaallah labas, mudah-mudahan kita masih tetap semangat, dan Anda harapkan kita semua selalu mengingatkan kepada saudara-saudari kita mungkin yang barangkali hari ini belum bisa hadir atau karena suatu hal, ya, tapi kita ingatkan saja, ajak lagi, berikan semangat lagi. Ayo sama-sama kita luangkan sedikit waktunya untuk bersama mengkaji ilmu Allah, yaitu mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita yang mana di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan sifat huruf, ya, dari beberapa sifat yang sudah kita lewati, ya, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang sifat yang keempat, yaitu sifat itbaq dengan lawannya adalah sifat infitah. Ya, artinya dari segi huruf-huruf Arab yang terkepung suaranya atau menggumpal suaranya di dalam mulut, itu ada kaitannya terkait dengan sifat itbaq maupun sifat dengan lawannya, yaitu infitah. Jadi sedikit mengulas pelajaran yang lalu, memurojaah kembali materi yang lalu, apakah kita masih ingat atau tidak. Mudah-mudahan ini sebagai cara, ya, upaya kita diantaranya untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan. Jadi dari segi bahasa, masih ingat apa itu yang dimaksud dengan itbaq? Ya, lengket secara bahasa atau menempel, ya, tapi secara bahasa. Kalau secara bahasa terkadang masih memberikan makna, terkadang masih memberikan makna ambigu, ya, masih belum jelas, ya, masih simpang siur apa maksudnya, belum menemukan pemahaman. Tapi bila dikaitkan dengan sebuah istilah atau terminologi, maka ini akan, insya Allah akan memberikan pemahaman buat kita. Secara terminologi atau secara istilah,
yaitu ayan hasirus saut indan nutqi biha bainal lisan wal hanakil a'la, yaitu berkumpulnya suara ketika melafalkan huruf-huruf itbaq. Ya, huruf-huruf itbaq apa, ada berapa sih huruf itbaq? Ada 4. Ya, ada 4 huruf yang mempunyai sifat itbaq, yaitu bainal lisan, ya, di antara lidah dan langit-langit. Jadi dihimpit antara lidah dengan langit-langit. Suara kita dihimpit oleh lidah dan langit-langit. Itu ada pada 4 huruf. Jadi huruf itu tidak sampai pada bunyi yang deras atau bunyi yang besar keluar, karena dia mendam di dalam. Kalau ada kalau dalam, tapi enggak, sebuah istilah aja. Jadi kayak suara dalam ada suara luar, istilahnya ada suara dalam, suara. Nah, ini itbaq ini terkait dengan suara dalam, ya. Jadi di antara lisan dan langit-langitnya, rongga yang ada di atas kita, maka suara itu akan berkumpul ketika dilafalkan. Ini harus, ya. Yaitu hurufnya ada huruf so, do, to, zo, ya. So, do, to, zo. Yang sebelumnya juga kita sudah pelajari kaitannya dengan sifat istilah. Ada di sifat istilah huruf sod, do, ya, sod, do, to, dan zo. Itu ada di sifat istilah, ya. Jadi istilah juga itbaq, ya, maka dia akan tergabung menjadi huruf yang paling tebal. Jadi tingkatan ketebalan huruf itu ada pada 4 huruf ini, ya, yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Jadi sudah bisa dipastikan huruf yang mempunyai sifat itbaq berarti dia mempunyai sifat istilah. Tapi huruf istilah belum tentu mempunyai sifat itbaq. Diingat, ya. Jadi kalau kita, apa sih itbaq? Apa itu istilah? Sama apa beda? Beda. Ya, beda. Walaupun sifat huruf yang mempunyai sifat itbaq, tapi ingat, ketebalan yang utama yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah di sifat istilahnya, bukan mengumpulnya suara doang, karena itu akan berbeda nanti, ketika melafalkannya akan berbeda. So ini sifat itbaq, so, ya. So itu kalau itbaqnya saja, tidak diiringi dengan istilah. Tapi kalau dengan istilah, so, beda, ya. Atau po. Nah, ini belum istilahnya, tapi baru hanya itbaq. Jadi suaranya di dalam doang, tapi pangkal lidahnya nggak naik, tidak ditebalkan dengan sebab pangkal lidah yang naik. Po, ya. Maka bunyinya pun akan berbeda. Jadi memahaminya bahwa kalau kayak gitu itbaq saja, tidak. Karena tingkat ketebalan itu pada dasarnya dari awal dulu, dari dasarnya dulu, yaitu istilahnya, kemudian ditebalkan lagi, disempurnakan lagi dengan itbaqnya. Jadi kesempurnaan itu kembali dulu dari yang sifat aslinya. Sifat asli atau sifat bawaan huruf tersebut, ya. Baik. Jadi berkumpul, ya. Kalau kita melafalkan so, do, to, zo, so, do, to, zo, so, do, to, zo, so, do, to, zo, ya. Atau kalau agak misalnya so, jadi hati-hati, jangan sampai pemahaman kita
Karena tentunya si posisi pelafalan organ mulut kita ini akan mengambil yang mudah aja, tapi salah. So menggabungkan mulutnya jangan. So kan sama tebal. Iya, tapi bukan begitu. Bukan artinya spesifikasinya nggak begitu. Iya nggak sih? Artinya kita pesan barang nih, pengen, ya udah pokoknya bunyi gini, keluar suaranya begini, atau kecepatannya begini, atau bentuknya begini, tapi spesifikasinya beda, maka juga akan keliru masalah. Jadi harus yang benar-benar disesuaikan dengan keinginan, ya, apa yang diminta. Jadi tidak demikian, ya. Pasti ada kekurangannya, pasti ada apa istilahnya, kalau barang tuh AKW pasti ada celah yang minusnya pasti ada kalau mau dibandingkan dengan yang aslinya. Jadi kalau kita mau berbahasa, sekali lagi kembalikan lagi bagaimana cara, makanya ada diistilahkan murid bertalaki dengan guru, berhadapan dengan guru. Jadi nggak bisa kalau kita cuman hanya dengar, ya, atau melihat misalkan di video misalnya itu. Karena apa? Kalau saat kita melafalkan sendiri, belajar sendiri, nggak ada yang benahi apakah itu benar atau salah, tidak ada yang ini. Maka itu dianjurkannya di dalam mempelajari ilmu tahsin itu harus dengan bertalaki dengan guru. Ya, jadi nggak bisa kayak otodidak, nggak bisa. Fahimtum ya? Talaki itu bertemu langsung, jadi istilahnya guru, apa namanya, si murid membaca, guru memperhatikan. Ya, setoran lah bahasanya, gampangnya iya, setoran ngaji, baca gitu. Jadi mudahnya itu si murid baca, bahasanya nih ya, murid baca, si guru memperhatikan, bukan hanya mendengar tapi memperhatikan mulutnya, ya, dari reaksi ininya lihat, oh salah. Kalau kayak gitu kan ada yang memperbaiki. Kalau sendiri nggak ada, merasa udah benar aja. Ya, jadi terus begitu. Kemudian diamalkan ke yang lainnya, ya udah makin salah. Udah dianya salah, dia makan lagi kepada yang lain, salah lagi, tambah parah salahnya. Jadi harus runut, ya. Jadi harus memang diperhatikan oleh guru. Ya. Dulu saya waktu ikut tahsin, cerita sedikit, jadi sampai ini Pak, hampir rasanya saya putus asa. Dibenerinya berkali-kali, balik lagi. Karena memang waktu awal-awal karena memang baru, kaget harus melafalkan huruf yang memang bukan biasa dilafalkan, berat rasanya. Banyak yang mundur satu-satu Pak. Udah gitu nggak digalakan gitu, maksudnya dari pihak pondoknya dulu, waktu dulu tidak digalakan. Jadi banyak cuma ayo ngaji gitu. Dari waktu itu kelas 3, saya 3 aliyah, lepas satu, tinggal 5 pada akhirnya. Ya alhamdulillah saya masih termasuk yang bertahan, walaupun sempat tadinya udah bubar juga. Iya, karena dulu yang paling diinikan tuh bahasa Pak, bahasa Arabnya di pondok itu, istilahnya ya, mentasrif, kayak perubahan kata, lebih senang cenderung mempelajari itu dibandingkan kayaknya ini. Belum nyadar kesananya, tapi setelah keluar dari pondok, ketemu lagi pengajian seperti itu lagi, baru terasa ya manfaatnya. Kan memang waktu itu ya baru setahun lah belajar, jadi baru setahun ngikutin kajian itu, dan itu pun seminggu sekali sama. Jadi sekolah setiap habis Jumat, biasanya habis Jumat itu anak pondok kan libur,
Habis Jumat tuh kalau habis paginya main bola, habis Jumat tuh ada pengajian tahsin. Jadi kalau udah Jumat itu pengen ngantuk. Jadi habis main bola, capek pula. Jam habis Jumat ya enak tidur. Hari liburnya anak pondok tuh waktu di tempat saya itu hari Jumat. Jadi bukan hari Ahad. Jadi ya udah lelah. Satu deh itu sih. Ya. Jadi saya harapkan antum semua, jadi apa yang didapat, apa yang disampaikan bisa diulang kembali, ya. Dan saya kata lagi, jangan pernah menyerah, Pak. Banyak, Pak. Alhamdulillah. Dulu Pak Ardi yang tahu sendirilah. Ya, sampai satu ruangan ya mungkin ya separuhnya dari inilah kali ya. Separuh dari ini ya Pak. Separuh ini banyak, ada 20 kali lebih ya. 20 lebih. Mental satu. Tinggal berapa dah? Ya alhamdulillah sih masih. Hah? 5, sekarang sih yang bapak-bapaknya ya ada 4-5 lah. Ya akhirnya bukan rekrut ya, emang kita ada yang mau belajar anak-anak ya udah nggak apa-apa. Siapapun boleh belajar kan. Jadi ya udah jalan aja alhamdulillah. Baik. Jadi singkat dari ini pengalaman belajar tahsin itu susah kerikilnya itu banyak juga. Dan yang terpenting Pak, terkadang ya memang hal-hal yang kayak gitu dibandingkan pengajian-kajian yang lain kayak di misalnya fikih atau apa, mungkin lebih banyak ke kajian sana, pengajian sana. Kalau Al-Quran tidak terlalu diminati, padahal basically-nya ini harus dari Al-Quran dulu kan, kita mengenal baru mulai berbahasa ya. Karena kalau sudah itu insya Allah mulai mempelajari kitab-kitab, mempelajari kayak dari dalam bahasa Arab, karena sumbernya ilmu agama itu kan dari para ulama-ulama yang memang notabene-nya kitabnya ya kita berbahasa Arab. Baik. Jadi itbaq adalah suara yang menggumpal, yang berkumpul di dalam mulut kita. Jadi suaranya memang di dalam. Kemudian lawannya adalah al-infitah, yaitu yang secara bahasa artinya terbuka atau terpisah. Kalau tadi berkumpul, ya berkumpul, tertutup. Nah ini terpisah, pecah, keluarnya suaranya tidak di dalam, tapi sampai banyak yang keluar. Atau yang di dalam istilahkan dengan iqtira'i ma baina lisan wal hanakil a'la inna nutqi bil harf, yaitu terpisahnya di antara lisan dan langit-langit bagian atas ketika melafalkan hurufnya. Artinya menjauh nih. Kalau di sini kan istilahnya diterjemahkannya dengan menjauhnya lidah dari langit-langit, ngebuka. Yang ngebuka sehingga suara itu terbagi keluarnya dengan mudah. Ya. Hurufnya yaitu ya selain sodotozo. Jadi mari kita ingat ini. Kalau menghafalnya dari huruf yang sedikit dulu. Kalau banyak mungkin agak susah menghafalnya. Kayak kemarin kita huruf apa namanya? Istilah hurufnya apa? Nah, lupa. Khusa bautin qil, ya istilah. Jadi dihafal yang sedikitnya aja. Kalau selain itu berarti lawannya, gitu aja. Kalau kita hafalnya yang banyaknya agak susah. Ya. Khusa bautin qil itu huruf istilah. Itbaqnya sodo tozo. Ya sodo tozo. Ya. Jadi mana ada istif'al. Jadi secara
atau disyairkan oleh ulama tahsin terkait dengan itbaq ya, dengan itbaq dan isti'la, yaitu wa harful isti'la'i fakhim wa khususa litbaqi aqwa nahwi qala wal asa. Jadi dulu kalau di pesantren begitu Pak, ngapalnya begitu. Jadi disyairkan, dilakukan seperti itu. Cuman tetap kalau cuman hanya kita hafal doang, tapi paling nggak itu kaidah menghafal dasar. Bahasa Arab juga sama. Dalam bahasa ilmu tahsin pun ada syairnya untuk menghafal sebuah kaidah. Nah, jadi dihafal. Ada namanya kitab yang kecil itu sebagai basicnya. Tapi kita yang terkadang buat kesarah sana yang penting paham dulu dah. Kalau menghafalnya mungkin lebih kepada nanti antum mau istilahnya lebih mau ubah profesi misalnya. Ubah profesi mau jadi guru tahsin aja. Ya nggak apa-apa gitu kan, tapi harus lebih belajar lagi. Jadi huruf istilah kata ulama tahsin adalah ya fahim wa khususat, secara khusus ditebalkan ya. Litbaqi aqwa, sedangkan huruf itbaq itu lebih kuat ketebalannya. Aqwa itu lebih kuat. Qawi, aqwa. Qawi itu kuat, qawiyun kuat, aqwa lebih kuat. Contoh qala itu qa, hurufnya qa-nya itu adalah huruf isti'la. Sedangkan asa huruf shad bukan hanya isti'la saja, tapi juga itbaq. Ya. Baik. Fahimtum? Ya, ini mengulang yang kemarin ya. Nanti kita akan coba praktek di beberapa mungkin hanya kita ambil satu surat yang ada di juz amma ya, atau di juz 30 terkait huruf-huruf yang ini. Kemudian kita masuk pada sifat yang kelima ya, yaitu sifat izlaq, al-izlaqu wal ismat. Al-izlaqu wal ismat ya. Ya, kalau kemarin kaitannya itbaq itu kaitan dengan berkumpulnya suara ya. Kalau istilah berkaitan dengan ketebalan sebuah huruf, terkait ketebalan. Kalau ini al-izlaq kaitannya dengan mudah atau lancarnya sebuah huruf dalam hal ketika melafalkannya ya. Kita definisinya di sini al-izlaq artinya apa di situ Pak? Al-izlaq artinya bagian lancip lidah ya. Secara istilah adalah sebenarnya bukan lidah saja ya. Jadi di sini pengertiannya adalah ulama dalam hal memberikan istilahnya adalah khurujul harfi bi suhulati wa yusrin 'inda nutqi bihi li khurujihi min dzalqil lisan aw dzalqis syafah, yaitu keluarnya huruf ya, huruf-huruf izlaq. Oke, saya nggak akan sebut dulu hurufnya, antum juga bisa lihat di sana, yaitu keluarnya huruf-huruf izlaq dengan sebab mudahnya wa yusrin inda nutqi ya, sama nih mudah, wa yusrin inda nutqi, dan mudahnya ketika melafalkannya, li khurujihi min dzalqil lisan, yang sebabnya keluarnya ini dari lisan, dari ujung lidah dan ujung bibir ya. Pengucapan huruf yang keluarnya mudah karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir ya. Makanya di sana disebutnya ujung lidah dan bibir. Secara bahasa yaitu lancar, mudah, ujung atau tajam, atau sifatnya yang lain, penyebutan lainnya.
lancar, mudah, ya, di ujung atau tajam. Hurufnya ada berapa Pak di sana? Ada 6. Ba, ro, fa, lam, mim, nun. Atau kalau kita mau memudah menghafalnya, firra min lubin. Firra min lubin. Firra min lubin. Firra min lubin. Ada 6 ya. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Firra min lubin. Jadi kalau nanti ditanya huruf izlaq ada berapa? Ada 6. Mudahnya firra min lubin. Apa maksud dari definisi tersebut? Sebenarnya gini Pak. Jadi secara definisinya tadi kan huruf yang keluarnya dalam hal melafalkannya itu mudah. Kenapa? Sebab karena ujung lidah dan bibir. Jadi makhrajnya dia itu di sana. Ujung lidah dan ujung bibir. Mungkin buat kita, misalkan di sana contohnya huruf ba di sana kan, huruf ba atau huruf mim. Ma ba, mudah nggak Pak? Ma ba buat siapapun akan nggak terlalu sulit lah. Ma ba, kemudian apa ada fa ro, faro, min, mim, mana, la, ba. Mudah nggak Pak? Mudah. Tapi kalau kita misalnya mengucapkan huruf a, mudah nggak? Mudah nggak? A, mudah nggak? Kok nggak masuk di sini? Kok nggak masuk? Kok dia nggak dimasukin sini ya? Iya, kenapa kok nggak masuk? Kok nggak dimasukin kategori huruf yang mempunyai sifat izlaq? Ada sama yang mudah. Gimana? Karena dari kerok ini ya, kerok gitu. Ya, kalau logikanya kita, apa bedanya? Sama-sama mudah kok. A, ba, sama kan? Mudah. Kok nggak masuk ya? Karena bukan lidah yang mainin. Ya, logikanya memang seperti itu. Orang Arab, dia melogikanya seperti itu Pak. Huruf A itu kan huruf yang jauh. Melogikanya seperti orang gini Pak. Kita mau keluar negeri nih. Taruhlah kita tinggal di Bekasi nih. Bandaranya di mana Pak? Kalau Bekasi kita berangkat, kalau misalnya mau atau enggak naik ke luar kota, mau keluar negeri berarti naik pesawat kan ya? Ya, logikanya kita kalau berarti kan harus naik pesawat ya. Berarti harus ke Jakarta kan? Naik pesawat, melewati beberapa kota yang ada di bawahnya kan. Tapi buat orang yang ada tinggal di Kalimantan, kira-kira tinggal ngapain? Ya tinggal lompat aja Pak. Luar negeri kan, sampai Malaysia misalnya. Iya, iya apa enggak nih? Pernah keluar negeri? Iya dekat kan? Ya artinya nggak perlu naik pesawat kan? Antum berenang aja nyampe. Atau mungkin ngelangkah lompat pagar misalnya rumah di situ, di pinggiran Kalimantan sana. Ya artinya nggak sampai harus naik pesawat dulu, nggak melewati beberapa kota dulu kan? Sampai perbatasan, karena dia perbatasan. Orang yang tinggal di
Hasan. Itu logikanya orang Arab, Pak. Jadi makanya mudahnya itu disebut itu dia nggak perlu pakai lewatin beberapa kota dengan kendaraan bermacam-macam misalnya. Ya. Jadi buat kita mana kok ya sama aja gitu. Makanya kaitannya dengan sifat ini ada beberapa ulama yang tidak memasukkan sifat izlaq maupun ismat. Ya karena memang mudah sama-sama mudah. Bahkan lebih cenderung daripada membahas izlaq nama ini mendingan bahas gunnah. Bahasan tingkatan gunnah. Gunnah sendiri mempunyai beberapa tingkatan yang berbeda. Ya. Akan lebih berfaedah ketimbang membahas sebuah ini karena kaitannya lebih kepada hanya pelafalan huruf aja, makhraj, berkaitan dengan makhraj, sifat yang mengiringi dari makhraj tersebut. Dan orang Arab juga kaitannya dengan izlaq ini biasanya mereka agak dalam sebuah kalimat sudah bisa dipastikan ketika ada huruf yang kaitannya dengan lawannya izlaq yaitu sifat ismat, branding itu Pak ibaratnya dalam satu kata terdiri dari beberapa hurufnya huruf ismat semua, tidak ada fa-nya, tidak ada ba-nya, tidak ada lamnya, tidak ada mimnya, atau pokoknya diantara itu biasanya bukan kata dari sebuah bahasa Arab tapi merupakan serapan dari bahasa asing menjadi gabungan ya mungkin entah itu dari bahasa Persia. Jadi orang Arab tuh nggak biasa menyebut huruf yang tidak ada izlaqnya, huruf izlaqnya ya. Pasti ada pasti ya. Atau kebalikannya atau misalnya tidak ada harus berenteng semua nggak ada. Kalau pokoknya bisa dipastikan kalau katanya itu dari huruf waalaikumsalam dari huruf-huruf yang terdiri dari mempunyai sifat ismat ya. Jadi logika, kembali lagi ke logika ya, fa, ra, ma, mim, nun, lam dan ba ya adalah huruf yang memang keluar yang mudah diucapkan disebabkan keluar dari ujung bibir dan ujung lidah. Ada lagi Pak, waw misalnya. Wow, kenapa nggak masuk ke sini? Oh, nggak masuk juga. Kenapa Pak? Iya, dalam hal pengucapannya wow itu wow, wa. Walaupun dia di ini, tapi bukan di ujung sebenarnya. Dia bukan di ujung dari bibir, tapi di tengah-tengah. Dia bukan benturan, bukan sebuah bunyi yang merupakan benturan dari satu pelafalan dengan anggota yang lain. Dia hanya bergerak saja mendekat. Wa. Beda dengan ba, ab. Kalau waw, au. Enggak nempel. Cuman hanya mendekat saja bibirnya. Tapi kalau ba, ab, am, ya kan? Makanya logikanya Arab di sana, waw tidak dimasukkan pada sifat yang mempunyai sifat izlaq. Ya, ini sebagai pengetahuan kita aja ya. Karena memang ada ulama sendiri, saya cenderung juga memang ngikut pendapatnya ulama yang memang tidak memasukkan ini, sifat ini. Karena tidak terlalu banyak faedahnya, manfaatnya tidak. Kemudian ada beberapa memang bagian yang memang ulama menyebutkan dalam bagian ini. Ya, makanya saya pernah juga sampaikan izlaq ini lebih cenderung kepada apa namanya ya, lebih faedahnya lebih banyak ke bahasa aja. Mempelajari bahasa. Oh, ini bahasa dari mana sih? Gitu.
dalam hal pengucapannya bagaimana, lebih cenderung ke arah sana ketimbang kaitannya dengan ketika kita membahas tentang Al-Quran, ya, tidak terlalu bersinggungan. Ya, ini hanya sebatas pengetahuan kita. Ya, jadi lawannya apa Pak? Izlaq, ismat, ya, yaitu artinya huruf yang dari segi melafalkannya tertahan. Jadi kebalikan dari sifat izlaq. Ya. Baik, sampai di sini dulu ya Pak. Fahim tum? Ya, kita langsung saja coba antum. Nanti kita coba pelajari satu surat yang ada di nanti saya akan tanya ya beberapa pertanyaan sambil mengasah pemahaman antum. Kalau kemarin kita di surat apa Pak? Al-Ma'un. Saya akan coba di surat Al-Humazah Pak. Jadi nggak apa-apa ya kita lompat-lompat ya. Saya ingin lebih lebih ambil faedahnya yang lebih banyak. Ya. Antum bisa dengarkan dan simak, ikutin apa yang ana beri contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, saya ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Sebelum dilanjutkan, mudah nggak mengucapkan ayat yang ada di ayat 1 ini? Menurut antum masing-masing? Susah. Kenapa Pak? Banyak apa ya, karena lamnya itu tasbih ada double. Iya, ada iya, betul. Jawabannya tepat itu. Jadi di sana banyak kan huruf lam. Ya, huruf lam. Makanya buat orang kita, Pak, yang huruf-huruf yang terbanyak-banyak L tuh bikin kayak ngelipat lidah. Iya, benar. Makanya kita jarang di huruf kosakata kita itu menggunakan L. Ada Pak bahasa Indonesia atau huruf kosakata dalam bahasa Indonesia yang menggunakan L. Maksudnya L-nya tapi branding. 3 misalnya. Oke lah 2 mungkin ada. Lalu, berlalu. Ada yang 3 nggak? Ada yang 3 nggak? Kalau ini lebih nih. Lam lagi. Ini lam dan tahdid aja udah 2 nambahnya. Lam 1, ya. Lam yang bertahdid hakikatnya 2 huruf lam. Terus yang likulli setelah ku ada lam lagi yang bertahdid. Ketemu lagi ada huruf lam lagi. Huruf lam lagi bertahdid. Ada berapa ya udah? 1, 2, 3. 3 kali 2 udah. Iya, 3 kali 2 udah 6 tambah 1 7. Udah 7 huruf lam. Agak susah.
Kalau buat orang yang mungkin baru awal menghafal atau membaca, mungkin akan ini susah banget nyebutnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo coba lagi Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, konsennya kita di huruf lam tersebut berarti harus sama Pak, gak boleh beda. Apa? Dalam kaitannya mengalirkan sifat bunyi pada huruf lam. Apa ya Pak yang berkaitan dengan sifat bunyi? Yaitu sifatnya rokhawah, syiddah atau bainiyah. Kalau hamas terkait dengan nafas atau udara. Rokhawah, tadi saya sudah sebut rokhawah, syiddah atau bainiyah. Ya, masih. Ya, diingat Lin Omar. Iya. Saya lagi nggak kasih tes ujian ya, tapi ya nggak apa-apa, pretest lah. Jadi di sana harus diperhatikan ketika dia berharokat dengan yang sedang dia dalam keadaan sukun, ya. Jadi begini bacanya, wailulli, wailulli. Jadi jangan wailulli. Ambil lagi Pak makhraj baru, wailulli, li, wailulli, wailulli kulli, li kulli. Atau ketika humazatillu, 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 ya. Jadi kalau mau menghafal yang demikian, diperhatikan betul-betul hurufnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, ana ulangi. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Perhatikan jama'a sama wa'an, wa'adda. Sama ya. Jama'a wa'a, jama'a wa'a. Terkadang kita lebih cenderung mengucapkan jama'ahnya jama'a, jama'ama. Hati-hati di sini ya, karena tidak banget memperhatikan huruf. Jama'ama, cenderungnya lisan kita akan menyebutkan jama'a, jamaah, ya kan? Iya, jamaah. Oh, jamaah. Bukan pakai ain, harusnya pakai ain, tapi dia pakai hamzah. Coba aja untuk perhatiin aja. Jarang mengucapkan jamaah, harusnya kan gitu, jamaah. Oh, jamaah. Karena apa? Bacanya Latin, bacanya Latin. Kalau Latin ya pakainya ya nggak tahu itu apa, ain, nggak kenal itu. Ya pokoknya ada huruf A, ya udah bacanya. Nah, kayak kita bener nggak, Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah sekalian. Ya makanya kan, kalau kita memang harus mau pakai nyerap bahasa Arab ya harus sesuaikan. Berkhianat kita berarti. Udah minjem bahasa Arab, tapi enggak, iya, nyalahin Pak, ngotorin jadinya. Benar nggak? Kalau memang kita menyerap bahasa Arab atau bahasa asingnya, kita gunakan bahasa itu dengan yang semestinya, jangan versinya kita ya. Emang kita mau bahasa Indonesia dipelencengkan, bahasa Indonesia kita, bahasa kita
bahasa Indonesia. Gak mungkin juga ya. Jadi seyogianya harus disesuaikan. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Baik, lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Enggak kuat Pak nafasnya. Berarti saya agak cepat berarti. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, ketukannya guna 3 ketukan. Anna. Jadi jangan sekedar anna, tapi panjangkan lagi. Anna, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik, berikutnya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya, ada yang terdengar suaranya bazan. Baza, bukan bazan. Kalau bazan huruf zai. Bazan, ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya, baik. Di sana ada nun ketemu ba, Pak. Layunba. Nun ketemu ba. Ya, iklab yang hukumnya. Untuk bisa paham dah iklab. Bacanya dengan dengung samar, disamarkan. Ya, nun jadi mim. Ya, berarti ada gunung. Kalau mim berarti ada dengungnya enggak? Ada gunahnya enggak? Ada. Tapi tingkatannya beda dengan nun ketika dia bertasdid. Mim bertasdid dengan mim yang ini pun berbeda. Ya, jadi mim bertasdid dengan nun yang bertasdid sama, tingkatannya sama. Tingkatan huruf yang paling tinggi itu dengung itu mim bertasdid, dan ketika nun bertasdid itu tingkatan gunungnya atau disebutnya akmalul gunnah, huruf yang mengeluarkan kesempurnaan gunnah yang paling sempurna. Ya, durasinya beda. Makanya layumba sama zanna agak dipanjangkan karena menyempurnakannya biar benar-benar masuk ke rongga sini. Kalau yang mbak tadi karena mim yang anggap aja mim sukun, kan berarti kan layum, karena mbaknya sudah hilang, gak berubah jadi mim sukun. Layum masuk tapi tidak terlalu banyak. Beda dengan misalnya imma, ya tasdid, mim yang bertasdid, atau amma. Nah, ini lebih banyak masuk ke rongga atau rongga hidung. Ya. Baik, kita ulangi. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya, jadi jangan dibaca hutomah, belum dapat. Hutomah. Ya, lagi.
kalla layumbadzanna fil hutamah. Ya. Berikutnya wama, hati-hati Pak di sini. Wama, jangan wama. Ya, biasanya kadang kebablasan tuh. Jadi masuk ke huruf mim. Wama adraka mal hutamah. Ya, hati-hati. Hutamah, hutamah. Ya. Seringnya kita bacanya hutamah. Karena apa, Pak? Ikutin toknya yang tebal. Padahal hak sendiri bukan huruf yang tebal. Sama dibacanya tipis, cuman kesannya kayak tebal gitu. Ada hak tipis, hak besar, hak tebal. Bukan hak tipis tapi hak kecil. Ya, kalau saya nyebutnya hak kecil, hak besar. Bukan hak yang tipis, hak yang tebal, bukan. Karena dua-duanya hak ataupun ha sama-sama dibaca dengan bacaan yang tipis. Nggak boleh kita bacanya alhamdulillah atau alhamdulillah, lillahi ya dua-duanya harus sama. Ya tipis. Jadi bacanya wa ma adraka mal hutamah. Ya, kalau enaknya kan hutamah ya. Benar nggak? Nah, jujuran aja deh, antum hafal nggak nih surat ini? Hafal. Pak, antum hafal baru tuh. Kalau humazah hafal. Antum coba cross cek lagi. Iya, hutamah. Karena enaknya pengennya begitu, lebih enteng. Kalau hak yang kecil, dia lebih banyak nafas. Kitanya udah nggak nyampe. Ya udah hutamah aja dah. Ya nggak bisa begitu. Ini Al-Quran. Ya, baik, ulangi. Wa ma adraka mal hutamah. Jadi kedengeran. Hutamah. Iya. Baik, berikutnya. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kita mungkin akan cenderung mengucapkan begini, narullahi. Ya, lafaz Allahnya Allah. Allah. Bacanya Allah. Benar nggak ini? Allah. Bacanya Allah. Allah. Ya. Bukan Allah. Bukan Allah. Beda nggak? Beda nggak? Bisa bedain nggak? Allah sama Allah. Beda nggak? Bedanya? Hah? Iya, ada wawunya. Ayo, antum sering yang ucapnya yang mana? Allahu Akbar. Ya, jujur aja, fair-fairan aja. Antum lagi takbir nih. Allah. Baca yang mana? Harusnya Allahu Akbar.
Atau lagi azan deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya demikian. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan pakai waw. Bukan Allah. Tapi Allah. Allah. Enggak dibaca iya, lamnya kan memang lam tebal, tapi bukan kemudian pakai ganti waw. Tebalnya dibacain waw, Bu. Ngarang. Karena ada lamnya, ada lam tafkhim, ada lam tarqiq. Kalau tebalnya iya, kita harus tebalkan lamnya, tapi bukan dengan cara pakai ganti waw. Kesian banget lam yang lainnya, harusnya lam tasdid kan di sana. Lamnya kan tasdid. Berarti ada dua lam, jangan diganti lam yang pertamanya pakai waw, enak aja. Ya, Allah. Salah. Ya. Ayo benahin lagi. Kasih tahu yang lainnya. Nggak boleh, wah takbirnya begitu. Udah awal takbirnya udah salah. Ya. Baik. Narullahil muqadah. Ya. Berikutnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Baik, antum perhatikan di kata-kata allati kemudian tadpo. Ya. Ini ta dengan huruf po, makhrajnya sama enggak? Sama. Yang bedanya apanya? Ya berarti kalau makhraj sama berarti bedanya di sifatnya. Di sifat. Kalau makhraj sama lah, sepakat. Ta po, yaitu di ujung lidah yang bertemu dengan bertemu dengan apa, Pak? Gusi. Ya. Ya, terus. Ketemunya dengan ya, bertemu dengan apa? Gusi bagian atas. Dua gusi bagian atas. Dua gigi. Dua pangkal gigi yang ada gusinya. Gigi ada gusi. Iya. Bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ada pangkal, ada ujung. Nah, pangkal berarti belakangnya, Pak. Kalau ujung berarti depannya. Ya, di situ ketemunya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta, po, to. Nah, harus beda ini. Karena bedanya di sifat tapo. Ya. Kemudian apa lagi bedanya? Hamas dan jahar. Hamasnya ada pada huruf ta, po-nya jahar. Apa lagi? O-nya itu isti'la. Ta-nya lawannya isti'la, istighfar. Terus to-nya itu itbaq. To-nya itbaq. Ta-nya lawannya infita. Ya, sedikit-sedikit gitu. Nanti tanya nih soal ujiannya antum sebutin ya, ini sifatnya apa aja, bla 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 gitu. Wah, alhamdulillah. Lumayan. Jadi paham ya. Jadi belajar itu harus paham. Ya. Allati tapo, ya. Jangan ikut tebal taknya. Jadi udah baca topo, jangan. Kan enak begitu aja, tat. Ya enak menurut. Emang lidah kita pengennya begitu. Ya. Tapi kalau yang nggak paham tebal, bacanya juga tato.
tato gitu kan. Allati tato sama aja, dua-duanya tak. Ya, tato. Enggak, mati semua, Pak. Mati semua. Jahar semua. Tato. Ya. Sama jadinya kan? Tato. Tapi kalau misalnya dipisahkan tapo. Ya. Tapo. Dan ketika masuknya to-nya harus tebal, kan to-nya ada dua nih berarti. Makanya kecenderungannya kalau kita mau mempelajari, kadang sudah belajar nih, tanya jadi ikut-ikutan tebal. Allati ini benar, allati karena jauh. Allati pas ininya to dibaca tebal juga taknya, dibaca istilah. Tidak, jangan seperti itu ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ayo. Allati tattali'u 'alal afidah. Baik. Selanjutnya, innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, lebih dipanjangkan. Alaihim mu'sadah. Ya. Kenapa? Ya, mimnya ada berapa di sana? Ada tiga. Berarti ada tiga ya. Fokus di kata mu'sadahnya. Ini kecenderungan bacanya ain. Mu'sadah. Nanggung. Jadi nyebutnya itu nekannya berlebihan. Jadi keluarnya ain. Harusnya mu'sadah, bukan mu'sadah. Salah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, mu'fa bukan so. Kalau so udah pasti ketahuan nih, nggak sesuai berarti. Alfu ya, mu'sadah. Karena kalau antum ngucapin mu'sadah, ini huruf sin Pak yang keluar. Mu'sadah cuman antum ngeluarin modal vokal doang, biar dibilang tebal. Ya bukan begitu. Ya lagi. Innaha 'alaihim mu'sadah. Mu'sadah ya. Baik, lanjut. Terakhir, fi 'amadin mumaddadah. Lagi, fi 'amadin mumaddadah. Pastikan dalnya itu di sana ya Pak, pangkal gigi seri atas. Dadah. Karena kalau enggak di situ bunyinya akan dadah. Beda ya. Dadah. Dadah sama dadah. Beda kan?
Beda kan dengarnya? Dadah sama mumaddadah. Mumaddadah, da mumaddadah. Ya kan sifat hamas, mumaddadah, dadah, mumaddadah. Ya, mumaddadah, dadah. Maksud saya bukan sifatnya tapi makhrajnya. Mumaddadah, mumaddadah, mumaddadah. Ya kalau makhrajnya nggak tepat, pasti kita akan lebih memilih dadah, mumaddadah ke belakang. Lidahnya ke belakang, harusnya maju ke depan. Mumaddadah sama mumaddadah, beda kan? Pasti kita akan lebih memilihnya yang ke belakang. Kadang sadar nggak sadar, Pak, ya berarti nggak sesuai makhrajnya, keluar dari makhraj, ya. Karena akan memilih lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau antum udah biasa ini, udah terbiasa, ya maka akan biasa. Ini nggak bukan hal yang aneh ketika antum membaca Al-Quran. Fi amadim mumaddadah, bukan amadim, ya. Paham tuh? Jelas, Pak? Ya. Baik, coba satu-satu dari sebelah saya sini. Pak siapa? Pak Ripai. Ya, dari ayat 1. Bismillah dulu, Pak. Ya. Ya, pemanasan. Lanjut. Jangan panjang-panjang. Wailulli. Ya, lagi. Ya, terus. Ya, lanjut. Udah ngos-ngosan ini. Ulangi coba. Hati-hati, karena kan di sana kha kan harusnya dialirkan, rokhah dia kan. Antum bisa disiasatinya gini, kalau memang sebenarnya kan sifatnya hanya berkaitan tazyini ya Pak. Buat antum yang mungkin terbatas mungkin dari segi nafas, maka boleh dikurangin nggak apa-apa. Misalnya tadi yahsabu anna, jangan terlalu panjang. Yahsabu anna malahu akh. Yang penting ada sifat yang istilahnya nggak boleh hilang. Kha nggak boleh hilang, karena kalau hilang akan sama dengan yang lain nanti. Akhlada, ya, walaupun alirannya tidak terlalu panjang, tidak akhlada. Yang penting istilahnya dulu. Akhlada. Ya, tapi sebaiknya kalau memang bisa ya diupayakannya bisa, tapi kalau enggak ya karena keterbatasan nafas. Karena di awalnya saja sudah ngabisin nafas. Huruf apa Pak? Ha, yah, sa, yah, huruf ha-nya. Ya. Baik. Lagi Pak Fai. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, lanjut. Kalla
lanjut. Wa ma adraka mal hutamah. Lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Narullahil muqadah. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Lagi, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Tohnya jangan hamas malahan. Ya, tau po. Ya, bocornya jangan di tonya. Kalau mau bocor di taknya. Tau po. Makanya totonya lebih tebal karena dia mempunyai sifat istilah dan itbaqo. Ya, allati lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Hati-hati. Tadi jangan baca afidah. Rokhwah lagi nih. Fa-nya rokhwah ya. Sifatnya alirkan. Afidah. Ya. Kayak kalau kita nggak panjangkan pasti yang munculnya qalqalah. Afidah. Bahkan kalau lebih parahnya lagi makrotnya berubah, nutup. Hamasnya hilang, berubah jadi jahar. Parah lagi itu. Afidah. Ya. Afidah. Lagi, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah. Ya, lanjut. Innaha 'alaihim muqadah. Lagi. Innaha 'alaihim muqadah. Ya, lanjut. Fi 'amadin mumaddadah. Lagi. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, taib. Lanjut, Pak Restu. Pokoknya baca ya, saya nggak mau hafal. Tadi suruh baca, wah, hafal. Ketahuan, baca sama hafal ketahuan. Ayo, lihatnya aja dong, gayanya lagi baca. Takutnya nyaman. Ya, itu dia yang saya khawatirkan gitu. Ayo, Pak Restu, betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus. Allazi jama'a malan wa 'addada. Lagi. Ulangi. Allazi. Karena ada dua versi yang baca salah. Bisa alazi atau alaji. Iya, Pak. Real ini, Pak. Real ini. Iya enggak? Izazul. Bacanya ijajul sama. Iya. Pokoknya ada versinya, ada macam-macam tuh, baca huruf dal. Ya, keluar dari versinya yang aslinya. Allazi. Ayo. Allazi jama'a Malau. Ma pisah. Ma la. Bukan malau. Jama'a malau. Ayo. Allazi jama'a malan wa 'addada. Baik, lanjut. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kasih kode sama Pak Budi.
Yahsabu. Lagi. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, ya, nggak usah perlu ditekan, Pak. Ya, saya paham sih maksudnya mau ngambil huruf A-nya, ya, untuk misalkan dari huruf kho. Huruf kho di tenggorokan juga ya, tenggorokan bagian atas bersama huruf gha, ya, gha, ya, untuk memisahkan maksudnya. Tapi nggak usah karena sifatnya tadi nggak ada penekanan atau istilah naber ya. Akhlada, antum akhlada. Dan perhatikan, jangan baca huruf kho ini berlebihan. Sampai kayak gitu nggak boleh, bukan itu. Ya, khoi, as-salatu khairum, nggak boleh begitu. As-salatu khairum, halus Pak, khairum. Cuman pangkal lidah. Memang terkadang untuk memisahkannya itu terkadang kayak serasa reak ada di sini. Ya pasti kalau yang memang lagi ada mungkin lagi kurang sehat pasti akan ada. Nah, itu akan menjadi pengaruh. Khairum. Makanya sering kadang malah kalau nggak bacanya tapi banyaknya khairum. As-salatu khairum. Salah. Pakainya ha jadinya. Ya. Taib. Lagi. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, latihan ketebalannya lagi. Isti'la. Lada. Kalau masih jadi belum naik istilahnya belum naik banget. Lada. Ya, latihan nanti di situ ya Pak Rasul. Lanjut. Kalla la yumbalanna fil qamah. Ya. Hupamah. Ya, kadang suka malas Pak mengucapin huruf H-nya. Fil hupamah. Ya kalau enggak tadi mengucapkan dengan hu pakai H, ya, H yang besar, atau enggak malah cuman U. Fil utama. Ya, ini keliru lebih parah malahan. Ya, fil hupamah. Hu, memang H-nya itu harus apa ya? Ekstra nafas keluar. Fil hu. Ketika nafas aliran udara yang deras kemudian bertemu dengan kaidah dalam melafalkan huruf dhammah, maka akan agak samar. Hu. Beda dengan ha. Ya kan? Hu, kayaknya hilang gitu. Maka kita benar-benar cermati itu. Bacanya tadi pakai fil u apa fil hu. Ya, jangan-jangan fil utama. Karena enak u-nya doang, vokal u-nya doang berarti kan. Nggak ada dorongan nafas. Ya, lagi. Kalla la yumbalanna fil qamah. Ya. Baik, lanjut. Wa ma adraka mal qamah. Lanjut. Narullahil muqaddah. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Lagi. Ulangi. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, alal. Iya, pasti ke bawah padahal taunya udah lewat yang berlalu. Jangan alal. Jangan ditebalkan juga. Tatqali'u. Dan ini nggak boleh nih, begini. Tatqali'u. Mana Pak?
tattali'u. Nah ini beda nih, masuk ke ini nggak boleh, nggak ada makhraj kedua dari huruf ain masuk ke sini. Kalau mim nun iya karena gunnahnya. Kalau ain nggak boleh ikut-ikut, hanya di tenggorokan. Bukan ya. Karena ada yang begitu Pak, majelis itu ada yang sholawatan berlebihan, akhirnya semua huruf kedengaran ada ainnya, malah lebih parah lagi. Iya. Iya. Anin nabail, harusnya anin nabail dibarengin dengan ain. Anin nabail azim, azim masuk semua. Maliki mau dibilang fase. Iya, orang Arab aja nggak gitu. Ini orang. Iya. Warkop. Iya dibikin gitu kan? Karena apa? Dia pikir kayak orang Arab gitu. Orang Arab aja nggak begitu juga gitu. Iya. Arab maklum. Iya, ada maklum ada bahasa Arab ya? Ya kan? Bahasa Arab. Jadi kata alima ya'lamu. Alima mengetahui, harap diketahui. Harap maklum itu artinya harap diketahui, dipahami. Baru tahu ya? Mungkin kita tahunya kan pakai ada ka, maklum. Iya kan? Iya diserap padahal ambil dari bahasa Arab itu kan. Harusnya maklum pakai ain. Iya pakai ain. Maklum. Sama kan ngambil di perubahan-perubahannya aja itu. Maklumat. Makluman, pengumuman yang diketahui. Iya maklumat. Ambil dari bahasa Arab. Banyak Pak bahasa Indonesia itu yang ngambil dari bahasa Arab. Ya, yang diserap dari bahasa Arab. Ya, sampai mana tadi? Udah selesai? Oh belum, lanjut Pak. Ya, silakan. Allati taqalibu 'alal afidah. Lanjut. Innaha 'alaihim soda. Nah, tadi saya maksudkan, benar kan? Iya, mu. Ya, jangan mu. Alaihim mu. Ya, dikontrol lagi berarti cara bacanya berarti dikontrol. Innaha alaihim muqada. Nanti kalau kita mau ada niatan menghafal ayat surat-surat yang lain, tolong diperhatikan dulu bacaannya. Jangan langsung mulai hafal. Kalau udah hafal susah Pak. Iya, jadi si lidah itu pengennya ya udah ke situ, udah kerekamnya, save-nya itu udah ke situ. Ya. Jadi tolong dicek dulu bacanya, antum baca berulang-ulang. Makanya saya kalau ngajarin anak-anak didik saya itu, termasuk anak saya itu, kamu baca dulu, dengerin sama saya didengerin. Kalau udah betul baru kamu boleh hafalin baru boleh. Padahal itu pun baca pun nanti akan prosesnya langsung hafal sendiri, tanpa proses. Biasanya orang kan menghafal kan merem gitu, dengerin gitu. Atau dengerin murotal dengan cara mendengar istima'. Ada jadi cara menghafal dengan istima' Pak. Jadi dengar. Tapi kalau kecelakanya kalau dia nggak paham huruf, nah itu. Ada yang memang pendengarannya benar-benar tajam, dia gini ikutin tuh, benar bacaannya. Karena memang dia mungkin, mohon maaf ya, karena keterbatasan secara fisik memang tidak bisa melihat, tapi dengan hafal Al-Qur'annya. Tapi dia benar-benar tajamannya benar. Dari seorang dia dengar dari syekhnya siapa, murotalnya apa, dia dengarkan betul-betul. Ya. Baik. Lanjut. Ya, tapi jangan takut-takut juga, Pak.
Ya, jadi ntar malah musadah. Jadi musadah. Ya, karena takut jadi musadah. Ayo. في عمد A. Jadi bukan wa. Jadi a. Fi a. Amadim. في عمد ممددة. Ya, taib. Lanjut, Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. Ya, nanti di so-nya aja huruf sodnya Pak Ardi agak ditebalkan. Ya, baru dapat istilahnya tapi itbaknya belum. Soda. Baik, lanjut Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatil allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah. Lagi. Kalla layunbazanna Bazanna. Kalla layunbazanna fil hutamah. Ya, terus. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, baik. Lanjut. Udah azan belum, Pak? Udah, masuk. Ya, coba lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah Lagi ulangi. allati tattali'u 'alal afidah Ya, terus. innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Taib. Pak Budi. Ayo. Bismillah dulu, Pak. Bismillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Hafal nggak Pak Budi ini suratnya? Belum hafal. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aja ya Pak ya. Tapi sebenarnya bukan hafalnya, tapi saya mau bacaannya, bukan hafalannya. Taib, apa-apa, labas, insyaallah. Tapi yang tadi saya serapkan kayak Pak Faiz, catatannya huruf Z-nya Pak. Z. Ya. Taib itu saja.
Nanti kalau mau tanya-tanya nanti setelah sholat zuhur. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.